kembali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku beriman, mujizat itu nyata. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini yang terambil dari 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan 50. Tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah kalahkan Goliat. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pujian kita tadi mengatakan bukan karena kekuatan, tapi Roh-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang besar, yang berkuasa itu ada dalam diriku. Maka ketika aku percaya, mujizat terjadi. Ketika aku berdoa, mujizat terjadi. Ketika aku beriman, mujizat terjadi. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Dikatakan di sini di firman Tuhan ini, ia mengalahkan orang Filistin itu. Ia mengalahkan Goliat. Ia mengalahkan manusia raksasa itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Hanya dengan, dikatakan di firman Tuhan di ayat 45 tadi dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Daud berkata kepada Goliat, Daud berkata kepada si manusia raksasa itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan
semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Daud yang kecil melawan Goliat yang besar. Goliat itu adalah manusia raksasa yang kalau dibandingkan dengan Daud tidak ada apa-apanya. Apalagi Goliat itu adalah orang yang sudah berpengalaman di medan pertempuran. Tetapi Daud tidak takut. Dia berkata, engkau datang melawan aku dengan pedang, dengan tombak, tapi aku datang melawan engkau dengan nama Tuhanku, dengan nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang hebat. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kakak-kakak Daud takut terhadap Goliat. Bahkan pasukan Israel takut kepada Goliat. Bahkan Saul sendiri tidak berani menghadapi Goliat, tapi Daud berani menghadapi Goliat. Tahukah kita saudaraku yang dikasih Tuhan, di firman Tuhan yang lain dikatakan mengenai kehidupan dari seorang Daud yang 7 kali dalam sehari ia memuji menyembah Tuhan. Jadi kuasa roh Allah ada dalam dirinya. Daud dipenuhi oleh roh Allah, sehingga kuasa yang ada pada dia betul-betul nyata memberikan kemenangan kepada Daud. Jadi Daud ini bergaul intim dengan Tuhan. Maka Daud percaya kuasa yang ada di dalam dirinya yang Tuhan berikan lebih besar dari kuasa apapun. Termasuk lebih besar dari kuasa yang ada di dalam diri Goliat. Dan terbukti dengan hanya satu batu saja Goliat dikalahkan. Manusia raksasa dikalahkan. Bagaimana dengan engkau saudaraku yang dikasih Tuhan? Adakah Goliat dalam dirimu? Goliat adalah simbol dari raksasa-raksasa kehidupan. Yang dimaksud dengan raksasa-raksasa kehidupan adalah segala sesuatu yang menghalangi engkau untuk maju, segala sesuatu yang menghalangi keberhasilanmu, segala sesuatu yang menghalangi engkau menerima janji berkat Tuhan. Itulah raksasa kehidupan. Engkau harus mampu mengalahkannya dengan iman, dengan doa, dengan nama Yesus. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin raksasa kehidupanmu, sakit penyakitmu yang sudah lama selama ini tidak sembuh. Dan penyakit itu mengintimidasi engkau, mengatakan bahwa engkau tidak akan sembuh. Lawan raksasa penyakitmu. Lawan dengan nama Yesus. Imani di dalam nama Yesus engkau sembuh. Maka jadilah engkau sembuh. Mungkin raksasa kehidupanmu adalah ekonomi keuanganmu yang terpuruk. Lalu iblis mengintimidasi engkau, mengatakan bahwa nasibmu tidak akan berubah. Engkau akan selamanya menjadi orang miskin. Engkau akan selamanya menjadi orang yang terpuruk. Engkau selamanya akan menjadi orang yang bangkrut. Tetapi dengan iman, setelah mendengar firman Tuhan ini, ingat, Daud yang kecil, tetapi dia mengimani kepada Allah yang besar. Daud memiliki iman biji sesawi, iman yang kecil saja, tetapi ditujukan kepada Allah yang besar. Dia katakan, demi nama Tuhan Yesus aku menang, maka terjadi menang. Katakan di dalam hatimu bahwa Tuhan akan buat indah pada waktunya. Bahwa hidupmu yang sekarang mungkin terpuruk, itu tidak akan selamanya. Engkau bangkit, katakan di dalam nama Yesus, aku menang dalam nama Yesus. Ekonomi keuanganku dipulihkan oleh Tuhan. Maka jadilah sesuai dengan yang engkau imani. Mungkin raksasa kehidupanmu adalah sifat karakter tabiatmu yang buruk. Katakan di dalam nama Yesus, segala sifat karakter tabiat yang buruk aku buang di dalam nama Yesus. Aku minta sifat karakter tabiat Kristus, supaya aku tidak terhalang untuk menerima janji berkat Tuhan. Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat, sifat karakter yang buruk bisa menghalangi janji berkat Tuhan sampai di tanganmu. Karena Tuhan tidak pernah salah menempatkan berkatnya. Dia menempatkan berkatnya kepada orang-orang yang bisa dipercaya untuk mengelola berkat Tuhan. Jadi banyak berdoa, berhubungan intim dengan Tuhan. Tanpa engkau sadari, sifat karakter tabiatmu akan berubah. Sehingga tidak ada raksasa-raksasa yang mengganggu engkau, yang menghalangi engkau untuk terima janji berkat Tuhan. Mungkin raksasa kehidupanmu adalah kepribadianmu yang kurang percaya diri, yang sering minder, tidak bisa bergaul, dan tidak bisa bergabung dengan orang lain, tidak bisa bersaing dengan dunia dalam hal skill, tidak bisa bersaing dengan dunia ini dalam usaha pekerjaan maupun di dalam meniti karir dalam pekerjaan. Engkau butuh kuasa di dalam nama Yesus. Katakan di dalam nama Yesus, aku menang karena aku berharga di mata Tuhan. Ingat saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau adalah biji mata Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Minta kuasa di dalam nama Yesus untuk memberikan engkau kuasa
roh kepercayaan diri supaya engkau tidak minder. Ingat engkau berharga di mata Tuhan. Tatap ke depan, masa depanmu indah. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun raksasa kehidupanmu, apakah itu kemiskinan, keterpurukan ekonomi, keuangan, sakit, penyakit, bahkan itu sifat karakter yang buruk atau kepribadian yang suka minder, tidak percaya diri, di dalam nama Tuhan Yesus semuanya itu dikalahkan. Kalahkan semua Goliat-Goliat kehidupan, kalahkan raksasa-raksasa kehidupan, jadilah menjadi pemenang. Katakan seperti yang dikatakan oleh Daud, aku datang dengan nama Yesus. Aku beriman dengan nama Yesus. Aku mau bangkit dengan kuasa di dalam nama Yesus. Maka aku menang. Maka aku akan menjadi orang yang sukses diberkati Tuhan. Dan tanganku akan di atas. Aku akan memberkati banyak orang. Katakan kepada Tuhan Yesus, engkau yang sedang sakit, dalam nama Yesus aku sembuh. Dan kesembuhanku akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Aku akan bersaksi kepada banyak orang bahwa Yesus ajaib, Yesus dahsyat, Yesus hebat. Engkau juga saudaraku yang punya masalah ekonomi, keuangan, masalah keluarga, imani dalam nama Yesus akan terjadi pemulihan. Dan setelah terjadi pemulihan, saksikan cinta kasih Tuhan kepada banyak orang. Katakan kepada orang, bukan karena kekuatanku, tapi karena roh Tuhan yang ada dalam diriku, maka aku menang. Ku imani maka mujizat terjadi. Aku percaya maka mujizat terjadi. Aku berdoa maka mujizat terjadi. Bukan karena kuat dan hebatku. Tuhan Yesus memberkati. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan di hadapan Tuhan, akui, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang ketika ku beriman, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tuhan Yesus memberkati umat Tuhan lebih dari pemenang. Shalom. Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.